Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di depan dari stasiun KRL Sudirman yang menjadi titik temu dari Jalan Blora dan Jalan Kendal. Kedua jalan ini sebelumnya dapat dilewati oleh kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4. Namun saat ini sudah dalam proses perubahan menjadi full area pejalan kaki atau jalur pedestrian. Hal ini untuk mendukung kawasan Transit Oriented Development Duku Atas di sekitar sini untuk dapat diintegrasikannya banyak moda transportasi termasuk MRT Jakarta, LRT Jabodebek, stasiun KRL Sudirman, stasiun kereta bandara BNI City bersama stasiun KRL-nya dan juga Transjakarta Duku Atas. Tentunya hal ini untuk memudahkan para pengguna moda transportasi dengan bisa berjalan kaki pindah moda transportasi atau juga pindah platform dengan mudah, dengan cepat dan sampai ke tujuan. Kita akan melihat lebih dekat progres perubahan Jalan Blora dan Jalan Kendal menjadi area pedestrian. Setengah dari area jalan ini sudah selesai dibuat menjadi area pejalan kaki. Kemudian setengah lagi masih dalam proses penyelesaian di mana masih ada pengerjaan pengecoran, kemudian penutupan lubang-lubang atau galian-galian saluran air, lalu ada juga pembuatan kotak-kotak yang akan dipergunakan untuk taman, penanam pohon dan seterusnya. Para pedagang di sini belum nampaknya mendapatkan lokasi binaan khusus ya pedagang UMKM sehingga masih menggunakan area pedestrian yang baru bersama dengan para pejalan kaki di sepanjang Jalan Blora. Di bagian kiri ada sebuah bangunan yang dipergunakan oleh Subpolsek Blora tentunya untuk keamanan dari area sekitar sini. Material-material yang dipergunakan untuk penyelesaian dari pembuatan trotoar di sekitar sini masih ada di kiri kanan kita. Kemudian lagi ada kotak-kotak yang memang disiapkan untuk menjadi tempat penanaman pohon, lalu ada taman-taman kecil mungkin di dalamnya, plus ada tempat duduk ya. Tapi kita tidak tahu nih ini tempat duduknya sampai ke atas abangnya ini nih. Tuh dilihatin kamera sama si abangnya. Sebenarnya di area paling kiri tepatnya yang sedang ada pekerja ini tadinya sudah ada jalur pejalan kaki, namun akan disesuaikan dan diselaraskan dengan jalur pejalan kaki yang baru di sekitar sini. Baik, kita akan menuju ke Jalan Juwana. Tadinya jalan ini adalah jalan yang cukup sempit dan kurang bagus ya. Dalam artian ada beberapa bagian jalan yang rusak, aspal terkelupas ya. Kemudian ada genangan air dan seterusnya. Namun saat ini Jalan Juwana berubah menjadi jalan yang lebih lebar, kemudian punya jalur pejalan kaki di sisi kiri dan kanan atau utara dan selatan jalan. Ditambah lagi dengan adanya garis berwarna merah yang cukup lebar di sini menunjukkan bahwa jalan ini juga akan dilewati oleh bis-bis Transjakarta. Sebuah gedung terdapat di belokan jalan ini yaitu Transit Hub. Nah, sesuai dengan namanya, Transit Hub adalah lokasi yang bisa dipergunakan untuk transit dan terhubung dengan berbagai moda transportasi. Nah, kita akan sedikit melihat ke bagian dalam karena kalau kita baca di beberapa literasi dan juga media bahwasannya di gedung ini ada tempat transit dari Transjakarta, kemudian ada taksi, ojek online, serta akan tersambung dengan misal stasiun KRL Sudirman, LRT Jabodebek Duku Atas ya, kemudian juga jembatan penyeberangan multiguna seperti itu. Nampaknya saat ini belum full dipergunakan. Coba kita tanyakan sedikit kepada petugas yang ada. Transit Hub ini kan tadinya buat parkir mobil, parkir taksi katanya. Kalau untuk sekarang belum bisa. Oh ya? Iya, Masih belum ada. masih. Iya. Jadi sementara waktu hanya keperluan yang udah termari aja. Saya ke depan. Itu udah bagus ya. Ya, mantap. Thank you, Mas.
Baik, benar ya. Jadi area ini masih belum dipergunakan secara penuh untuk difungsikan sesuai dengan tujuan awal. Mudah-mudahan nanti dapat diterapkan karena ini sangat membantu dari lalu lintas masyarakat atau mobilitas masyarakat yang ada di sekitar sini menggunakan berbagai moda transportasi yang dipilih. Kemudian di depan dari gedung ini persis adalah Jalan Kendal yang tadi bertemu dengan Jalan Blora di titik depan stasiun KRL Sudirman. Nah, kita akan lihat sambungan Jalan Juanda dengan Jalan Pati karena pada saat berbelok ke Jalan Kendal ini sudah berubah jadi Jalan Pati. Tadinya juga sama kondisi dengan Jalan Juanda, yaitu jalan yang sempit, kemudian aspal terkelupas ya, ada lubang, kemudian galian dan seterusnya. Saat ini menjadi sangat rapi. Saat ini ujung Jalan Pati yang bertemu dengan Jalan Kendal, disitulah titik terakhir jalur pejalan kaki. Walaupun yang kita dapatkan masukan yang bagus yaitu meneruskan jalur pejalan kaki ke arah JPM untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek tanpa harus melewati stasiun KRL Sudirman, lebih tepatnya di area peron yang terkadang cukup padat terutama pada saat para penumpang naik turun kereta. Tentunya dengan banyaknya penumpang LRT Jabodebek ya, penumpang MRT Jakarta yang ingin bertukar moda transportasi melewati kepadatan di sepanjang peron stasiun KRL Sudirman akan mendapatkan kendala. Jadi dengan adanya trotoar yang tidak tergabung dengan stasiun KRL Sudirman, maka tentunya akan memudahkan mobilitas masyarakat di kawasan Dukuh Atas ini. Ditambah lagi dari pengalaman kita melihat beberapa penumpang yang datang dari arah bandara kemudian menggunakan dan membawa tas koper yang cukup banyak barang bawaannya serta harus melewati peron yang sedang ada proses naik turun penumpang, maka para penumpang dari kereta bandara tersebut harus duduk terlebih dahulu menunggu selesai semua proses naik turun dari penumpang stasiun KRL Sudirman, lalu bisa melanjutkan perjalanan kembali. Dari ujung Jalan Pati yang kadang juga dipergunakan oleh para ojek pangkalan ya untuk berhenti di sana menunggu penumpang, kita akan bergerak ke arah pintu masuk keluar dari stasiun KRL Sudirman di depan sana. Para pekerja di sini masih menyelesaikan bagian dari titik-titik yang belum ditutupi dengan batu-batu untuk keperluan trotoar secara menyeluruh. Ini salah satu penumpang bandara ya, ibu ini membawa tas. Tentunya beliau tidak ke arah LRT Jabodebek Dukuh Atas. Namun apabila nanti sudah tersambung secara menyeluruh antara jalur pejalan kaki dengan JPM tanpa harus melewati peron dari stasiun KRL, akan sangat mudah ya membawa barang di sekitar sini menuju ke arah jembatan. Persis di sudut dari pertemuan Jalan Blora dan Jalan Kendal, di sini pekerjaan galian masih berlangsung karena di bagian bawah kalau kita perhatikan masih ada utilitas ya, seperti pipa-pipa, nampaknya ada pipa air, kemudian pipa komunikasi data, lalu ada juga pipa, mungkin kita tahu apakah ada pipa listrik sekalian. Tentunya hal itu harus dilakukan relokasi agar sepenuhnya dapat ditutup, kemudian dipadatkan dan dicor serta menjadi jalur pejalan kaki bagi para pengguna moda transportasi di kawasan Transit Oriented Development Dukuh Atas ini. Satu lagi yang cukup penting adalah area parkir. Nah, di sini kendaraan roda 2 kalau kita perhatikan parkir persis di depan ruko-ruko yang nantinya akan menjadi area pedestrian ya. Tentunya perlu disiapkan satu area parkir yang memadai bagi kendaraan-kendaraan bermotor di sekitar sini. Namun kalau kita lihat agak ke depan di sana ke arah Jalan Sudirman, ternyata ada satu lahan parkir yang bisa dipergunakan oleh kendaraan roda 4. Apakah roda 2 bisa, kita belum tahu. Baik di sisi kanan dan di sisi kiri Jalan Blora yang saat ini sudah mulai makin rapi,
terdapat kotak-kotak beton yang disiapkan untuk menjadi taman-taman kecil yang ditumbuhi dengan berbagai pepohonan, terutama untuk menjadikan kawasan ruang terbuka hijau Jakarta lebih banyak. Di bagian kanan ini area dimanfaatkan untuk parkir kendaraan roda 2. Setelah tadi kita memutari Jalan Juwana, Jalan Pati, kemudian kembali ke depan stasiun KRL Sudirman, kita akan lanjutkan menelusuri trotoar ke arah Jalan Jenderal Sudirman sendiri sebelum naik ke jembatan. Area yang ada di sini dipergunakan oleh para pedagang. Nah, mungkin inilah perlu satu lokasi binaan, jadi para UMKM dapat berkumpul di satu lokasi sehingga lebih terkonsentrasi, lebih mudah dibersihkan, dan lebih mudah dikontrol. Lalu jalur pejalan kaki tidak kotor ya seperti ini. Kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa area kemarin di Jalan HR Rasuna Said, di sekitar Glodok Pancoran juga area pedestrian itu hitam, kemudian ada bekas-bekas minyak ya seperti itu. Jadi kadang-kadang para pedagang membuang limbah-limbahnya tidak kemana-mana, tapi di area mereka berdagang sehingga menjadi kotor dan kumuh. Di sisi kanan kita ini adalah barusan itu lokasi parkir untuk kendaraan roda 4 ya di Jalan Blora. Namun karena ini Car Free Day, jadi lokasi parkir tersebut penuh, maka para pengguna kendaraan tadi memarkirkan kendaraannya di Jalan Juwana. Car Free Day bukan hanya buat warga Jakarta, barusan saja ini ada satu abang-abang dari suku Baduy nampaknya menjajakan madu. Ya biasanya seperti itu, beliau tidak menggunakan sandal. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Jakarta sendiri memiliki area-area yang dapat dijadikan full pejalan kaki seperti Jalan Sabang misalnya, di mana ada sentra kuliner ya di sekitar sana. Lalu ada Jalan Glodok Pancoran sebagai pusat budaya pecinan kota Jakarta yang sudah turun-temurun dari waktu ke waktu. Lalu kalau di luar Jakarta kita bisa lihat seperti Malioboro ya di kota Yogyakarta. Baik, kita akan melihat sedikit di sepanjang Jalan Glodok Pancoran. Untuk sepenuhnya bisa dilihat di video kami berikutnya. Di sini jalur pedestrian sudah semakin siap untuk dapat dilewati. Kemudian ada tenda-tenda yang juga dimanfaatkan oleh para UMKM untuk berjualan di atas dari trotoar yang ada. Ditambah lagi kalau kita lihat banyak juga kendaraan roda 2 yang parkir. Nah, tentunya itu dapat diatur sehingga menjadi lebih tertib. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.